Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fitrianita Witanti, MSI, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan yang akan menjadi narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Bawaslu sekalian yang menyaksikan di live streaming YouTube Bawaslu Kabupaten Demak. Puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul untuk diskusi bersama pada program Posonan Bawaslu Kabupaten Demak dengan tema keterbukaan informasi publik untuk demokrasi dan good governance. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Bawaslu sekalian yang saya hormati, Bawaslu adalah lembaga publik yang memang pengelolaan sumber anggarannya berasal dari negara atau APBN, kemudian juga dapat dari APBD. Nah, apalagi Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang di mana Bawaslu menjaga prinsip-prinsip nilai-nilai demokrasi yang diantaranya adalah menjaga hak asasi manusia untuk keterbukaan informasi publik, kemudian juga terkait adanya kebebasan berpendapat, kemudian adanya sebuah penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, kaitannya di situ bahwa itu harus dilaksanakan sebuah lembaga publik atau pemerintah, di mana itu juga harus menjaga prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Di antaranya adalah harus adanya pelayanan publik, kemudian ada transparansi, bahwa Bawaslu itu harus diperlukan karena memang pengelolaannya bersumber dari anggaran negara. Nah, mari kita langsung saja simak narasumber kita pada siang hari ini, Bu Fitrianita Witanti MSI, selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan. Padanya waktu dipersilahkan. Waktu yang semakin singkat dalam penyampaian informasi dan kecanggihan menyebabkan semua aspek kegiatan dalam kehidupan dapat diketahui dengan mudah. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi penerapan good governance itu sendiri di Indonesia. Terkait dengan prinsip-prinsip tadi, prinsip good government ini diperkenalkan di Indonesia, tadi sudah kami sampaikan pada masa reformasi. Bagaimana kemudian pemerintah itu merombak pola sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru menjadi pola desentralisasi dengan memberikan kewenangan pengaturan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nah, maksud pemberian kewenangan tersebut salah satunya adalah mendapatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat yang lebih cepat dan tepat. Kemudian yang kedua, transparansi pelaksanaan kegiatan kemudian sangat dituntut agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Nah, ini yang kemudian prinsip-prinsip good governance ini menjadi bagaimana kemudian sebuah badan publik bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat. Sejalan dengan ini adalah terkait dengan keterbukaan informasi publik, di mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan ada juga Peraturan Komisi Informasi ya Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Landasan filosofisnya adalah di Undang-Undang 14 Tahun 2008 bahwa setiap warga negara ya memiliki hak memperoleh informasi. Jadi memperoleh informasi ini bagian dari hak asasi manusia dan dijamin konstitusi. Tertuang dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, terkait dengan keterbukaan informasi publik yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ini memiliki filosofis bahwa mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan good governance. Jadi bagaimana kemudian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini bagian dari mewujudkan penyelenggaraan negara yang dan aku mau bener dan tata pemerintahan yang
Kemudian yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dan memotivasi setiap badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang berikutnya adalah mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Saya kira terkait dengan makna keterbukaan informasi publik ini telah tersampaikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang tadi sudah kami sampaikan tentang keterbukaan informasi publik, bahwa dalam asasnya di pasal 2 setiap informasi ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh informasi publik. Kemudian informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Dan yang berikutnya di poin 4, informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Jadi paradigma, ada pergeseran paradigma terkait dengan hal ini. Kalau dulu itu semuanya tertutup, hanya ada beberapa bagian yang terbuka. Kalau sekarang semuanya terbuka, kecuali yang memang mesti ditutupi kan begitu, atau informasi yang dikecualikan. Terkait dengan hal itu, setiap badan publik maka kemudian bagaimana menyediakan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Badan publik mengeluarkan informasi publik yang mana bisa dinikmati, bisa dilihat oleh masyarakat, dan masyarakat atau setiap warga negara bisa memohon informasi publik kepada setiap badan publik. Dan informasi publik yang kami sampaikan tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Ini meliputi informasi berkala, kemudian informasi serta-merta, dan informasi setiap saat. Dan satunya lagi adalah informasi yang dikecualikan, yang merupakan bagian dari informasi yang berupa rahasia negara, kemudian rahasia bisnis, rahasia pribadi, atau berupa rahasia jabatan sesuai dengan Undang-Undang 14 tadi. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kami lanjutkan terkait dengan keterbukaan informasi di Bawaslu, yang mana perlu kami sampaikan bahwa Bawaslu ini adalah pengawal demokrasi, yang menjadi visi-misinya adalah pengawal demokrasi yang terpercaya. Bagaimana kemudian Bawaslu ini berperan dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, saya kira begitu. Di kami di Bawaslu tentu hal ini juga diatur ya, terkait dengan keterbukaan informasi baik di Undang-Undang 14 tahun 2008 yang tadi sudah kami sampaikan, kemudian di Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021, perubahan dari Perdi 1 tahun 2010. Kemudian di peraturan Bawaslu sendiri ada peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2022, di mana merupakan perubahan dari Perbawaslu 10 tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Di kami di Bawaslu perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan keterbukaan informasi publik, Bawaslu telah membentuk, khususnya di kabupaten kami sampaikan, telah membentuk PPID. Jadi kami khususnya di Bawaslu Kabupaten ya telah membentuk PPID sesuai dengan Perbawaslu 10 tahun 2019,
dan juga surat edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor 0075 garing K dan seterusnya tentang pelayan informasi pada Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau di Kabupaten Grobogan sendiri telah terbentuk sejak dikeluarkannya SE itu ya. Jadi di tahun 2020 terbentuk BPID di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kemudian hal lain terkait dengan keterbukaan informasi di Bawaslu adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten. Kalau kita mengambil teorinya dari para suraman di tahun 2005 ada 5 dimensi kualitas pelayanan, yaitu reliability atau kehandalan, kemudian responsif atau daya tanggap, empati, kemudian tangible atau produk fisik, dan asuransi atau jaminan. Nah, terkait dengan kualitas pelayanan ini, tentu setiap kami di BPID berupaya bagaimana kemudian meningkatkan kualitas pelayanan, baik terkait dengan kehandalan, daya tangkap, kemudian empati, kemudian produk fisik, kemudian asuransi atau jaminan. Nah, ini wujudnya adalah khususnya di kami, mungkin perlu kami sampaikan, nanti bisa diskusi dengan kawan-kawan kabupaten kota yang lainnya. Bagaimana kemudian dalam upaya keterbukaan informasi publik yang memang setelah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, Bawaslu Kabupaten Grobogan melakukan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang BPID dalam memberikan layanan informasi. Kemudian mempersiapkan sumber daya manusianya, SDM pengelola dan pelayan informasi publik. Kemudian menggunakan anggaran baik yang khusus maupun penunjang BPID Bawaslu Grobogan, meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi. Kemudian melakukan penyusunan daftar informasi publik yang mana di kami telah kami lakukan tadi ya, siang pagi tadi terkait dengan penyusunan daftar informasi publik. Kemudian update dan memberikan informasi publik dalam website BPID Bawaslu Grobogan. Yang mana kalau boleh bercerita, sebenarnya website kami itu di akhir tahun ini kena hack ya. Jadi ini upaya keras kami bagaimana kemudian kami membangun rumah kami di website BPID supaya terbangun kembali, dan bagaimana kemudian kami menyampaikan informasi kepada masyarakat. Endingnya adalah bagaimana kemudian good governance, demokrasi sehat, kemudian keterbukaan informasi publik ini saling berkaitan atau saling bersinergi ya. Saya kira memang ini bagian dari bagaimana kita mewujudkan good governance kan begitu ya, melalui keterbukaan informasi publik, khususnya melalui lembaga kita di Bawaslu Kabupaten Kota di kami. Saya kira kemudian bagaimana mewujudkannya tentang kepemerintahan yang baik adalah bagaimana profesionalitas, kemudian etika dan integritas sumber daya manusia. Kalau kita di Bawaslu ya, ini perlu kita tingkatkan sejalan dengan kualitas pelayanan publik kan begitu, pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah keterbukaan informasi. Kemudian yang kedua adalah penguatan partisipasi masyarakat. Bagaimana kita mendorong masyarakat di sekitar kita untuk terus berpartisipasi, untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan good governance. Karena saya kira tidak bisa kita lakukan sendiri, lembaga pemerintah kan begitu ya. Bisa dilakukan sendiri, tapi bagaimana kemudian peran dari masyarakat itu sendiri. Hal ini juga sebuah perwujudan dari demokrasi itu sendiri, bagaimana kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan. Maka setiap apapun itu terbuka untuk masyarakat, dan masyarakat bisa menyampaikan masukan dan lain sebagainya, ataupun jika mana ada hal-hal yang kurang
atau tidak dimengerti atau menginginkan sebuah informasi kepada sebuah lembaga atau badan publik itu bisa menyampaikan kepada badan publik yang bersangkutan. Saya kira peran masyarakat ini sangat penting ya untuk bagaimana kita mewujudkan pemerintahan yang baik. Saya kira begitu. Kemudian kalau menurut saya berikutnya adalah bagaimana kemudian dibangun sistem tadi ya, sistem dalam keterbukaan informasi, sistem dalam pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai budaya yang terbuka. Jadi memang belum semua lembaga itu sadar bahwa harus terbuka. Maka bagaimana kemudian sistem ini perlu kita bangun kembali menjadi nilai-nilai budaya keterbukaan. Saya pernah berdiskusi dengan sebuah lembaga yang kemudian masih menganggap bahwa sebuah keterbukaan informasi itu dianggap apa ya, masih belum harus kan gitu. Padahal ini jelas telah diundang-undangkan kan gitu ya. Di aturannya juga jelas. Mereka menganggap misalkan bahwa kekayaan mereka tidak perlu diekspos kan gitu. Atau perihal terkait dengan LHKPN misalnya. Itu mereka beranggapan bahwa itu tidak bisa diekspos kan. Mestinya bagian dari perwujudan good governance yang tadi kami sampaikan, sebuah transparansi, bagaimana kemudian kita meminimalis adanya KKN dan sebagainya, upaya-upaya itu ya setiap badan publik ini mestinya harus terbuka, termasuk pun dalam apa yang tadi kami sampaikan, sehingga kemudian setiap badan publik yang transparan menyampaikan ke semua apa yang perlu disampaikan. Saya kira ini akan meminimalis kemungkinan ya pada terpuruk, misalkan kayak KKN itu bisa diminimalis, sehingga apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi program dari presiden kita, kalau tidak salah sampai dengan tahun 2045 ini berharap Indonesia ini akan menjadi kekuatan ekonomi 5 besar. Jadi indikatornya apa? Ya kesejahteraan rakyat. Bagaimana kemudian rakyat itu bisa sejahtera? Ya ketika semua bisa tercukupi, semua bisa terpenuhi, termasuk pun dalam informasi. Dan ini saya kira terkait dengan perwujudan good governance ini telah tersampaikan oleh pemerintah kepada seluruh birokrasi maupun instansi-instansi yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana perwujudan ini akan menjadi sebuah ikhtiar bagi kita bersama untuk melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat, sehingga kemudian masyarakat ini akan paham akan hak dan kewajibannya, terkhusus hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi, sehingga sebagai warga negara ini dapat memacu tumbuhnya partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Saya kira itu sinergitas ya dari lembaga kita yang kemudian siap mewujudkan demokrasi yang sehat. 5 menit lagi ya Bu ya. Mewujudkan governance yang menjadi kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Waktunya kayaknya sudah mau habis. Oke, begitu Mas Said. Sedikit yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan waktu kami kembalikan ke Mas Said. Siap Bu, terima kasih atas pencerahannya dan materi yang disampaikan Bu ya. Untuk pengulas pada tema siang hari ini ada beberapa pertanyaan saya ajukan. Di lembaga Bawaslu kan itu pasti dinilai oleh Komisi Informasi. Nah itu kan tentunya menjadi kewajiban ya, atau dinilai tolak ukurnya bahwa kalau dia peringkat 1 atau peringkat sampai 5 mendapat keterbukaan informasi secara informatif. Nah itu kaitannya itu bagaimana Bu? Padahal sisi lain kita itu sudah terbuka melalui website ataupun sudah menjalankan perintah undang-undang. Nah, itu bagaimana Bu? Ya. Terima kasih ya. Saya bukan
bagian dari Komisi Informasi ini, tapi perlu kami sampaikan. Saya kira Komisi Informasi ini menjadi bagian yang penting pula, karena terkait dengan keterbukaan informasi ada lembaga yang kemudian menaungi hal ini, yaitu Komisi Informasi. Ada di tingkat provinsi dan ada di tingkat pusat ya. Kalau di tingkat kabupaten saya belum menemukan. Terkait dengan hal ini, saya kira ini akan menjadi bagian dari evaluasian atau bagian dari intinya bahwa kemudian setiap lembaga itu mestinya memang dinilai. Ibarat orang sekolah itu tetap ada tesnya kan begitu ya. Oh iya. Dia mau naik kelas. Siap. Dia mau naik kelas itu kan ada tes yang kemudian dia tempuh kan begitu. Sama halnya dengan kita lah. Kita ada yang tes terkait dengan hal ini. Bagaimana kemudian lembaga kita di Bawaslu ini apakah sudah terbuka atau belum. Nah, yang kemudian berwenang adalah Komisi Informasi, termasuk pun kewajiban kita untuk menyampaikan laporan layanan informasi juga kepada Komisi Informasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Terkait dengan penilaian ini, saya kira ini bagian dari motivasi kalau di kami ya, karena kebetulan Bawaslu Kabupaten Grobogan saja kemarin ada di peringkat hampir di bawah lah ya, agak turun drastis dari tahun 2020. Saya kira ini adalah penyemangat sebagai pemicu, karena sebenarnya dalam kaidah-kaidahnya, dalam aturan-aturannya itu sudah ada, baik di Undang-Undang 14 tahun 2008, kemudian di Perpi 1 tahun 2021, kemudian di Perbawaslu 1 tahun 2022 itu sudah ada terkait dengan informasi ini. Bagaimana kemudian Bawaslu ini menyampaikan informasi apa saja yang kemudian harus tersampaikan kepada masyarakat. Saya kira di Perbawaslu ini juga sudah disampaikan ya. Tinggal bagaimana kemudian masing-masing dari kita di Bawaslu ini menyampaikan informasi-informasi yang telah tersampaikan di Bawaslu itu kepada masyarakat. Endingnya kemudian adalah KI yang kemudian akan menilai apakah kemudian Bawaslu Grobogan misalkan di dalam standar penilaian misalkan informasi berkala atau informasi serta-mertanya atau informasi setiap saatnya, ini kan ada penilaian di masing-masing indikator ya. Ini apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum? Saya kira kemudian memang harus ada ya, penilaian itu memang harus ada sebagai wujud bahwa apakah kemudian lembaga kita itu sudah menyampaikan informasi atau tidak. Toh kalaupun kemudian ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ya, itu kembali hanya sebagai motivasi. Yang terbesar, yang terpenting, yang menurut saya itu bagaimana kemudian kita memberikan informasi pada masyarakat, bukan atas penilaian itu ya. Karena kewajiban kita itu menyampaikan kepada masyarakat. Atas dasar dinilai atau tidak dinilai, mestinya kita terbuka kepada masyarakat, menyampaikan informasi yang mestinya kita sampaikan kepada masyarakat. Saya kira begitu, Mas. Siap, Bu. Said ya. Iya, Bu. Nah, ini minta sedikit sarannya untuk closing statement-nya, Bu. Ini kan waktu sudah mau hampir habis gitu, Bu. Monggo dipersilakan. Iya, 3 menit ya. Iya. Iya. Terima kasih Mas Said ya, di kesempatan yang terakhir. Saya kira closing statement dari saya yang kebetulan sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan dan mengampu Divisi Hukum Humas dan Batin, bagaimana kita bersama-sama kemudian memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kita, sebagai wujud bahwa kita adalah badan publik yang kemudian memang memiliki kewajiban untuk memberikan kepada masyarakat terkait dengan informasi-informasi yang semestinya memang disampaikan. Baik, Bu. Kalau di terakhir ya Mas, mengutip dari kultur demokrasi saya,
bahwa sebaik-baik lembaga itu adalah yang terbuka, sebaik-baik lembaga adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira ada juga dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi kami berharap bahwa kemudian informasi yang disampaikan lembaga kami itu akan memberikan manfaat kepada khalayak, kepada umat, kepada masyarakat umum, kepada publik, sehingga kemudian masyarakat itu bisa mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan dan mengetahui yang memang perlu diketahui, khususnya dalam hal pengawasan pemilu dan pemilih. Saya kira begitu Mas Said ya. Ya Bu, saya untuk akhiri Bu ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Fitria telah meluangkan waktunya, memberikan pemikiran dan wejangan-wejangannya untuk keterbukaan informasi publik, bahwa ini bisa nanti kita simpulkan bahwa tema pada siang hari ini yang pertama adalah untuk mewujudkan transparansi sebuah kelembagaan, adanya sebuah transparansi kemudian diwujudkan dengan pelayanan publik. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.